praktek coaching antara 3 guru penggerak. Pertama sebagai observer atau pengamat, yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai coachee. Di sini saya selaku observer, yang kedua ada Pak Tatang sebagai coach, dan nanti ada Pak Rahmat sebagai coachee. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai. Saya selaku observer akan bertanya terlebih dahulu terkait kompetensi inti yang dimiliki oleh coach. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Pak Tatang ini kan posisinya sebagai coach ya. Ya Pak. Nah, di coach itu kan ada kompetensi inti yang harus dimiliki. Paling tidak ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee. Ya. Nah, dari 3 kompetensi ini kira-kira apa yang menurut Pak Tatang harus dikembangkan sehingga nanti bisa efektif dan efisien ketika nanti proses coaching? Dari yang 3 itu saya merasa mendengar dengan aktif Pak, ini mungkin harus dikembangkan dalam diri saya, karena masuk di informasi kan salah satunya melalui pendengaran. Nah ini kadang-kadang saya lengah Pak, merasa coachee sedang menyampaikan paparannya, saya kadang-kadang lengah gitu ya, ada bagian-bagian yang tidak terdengarkan. Itu mungkin Pak. Oh, baik. Mendengar kalau yang 2-nya berarti insya Allah udah pasti. Yang 2-nya insya Allah benar Pak. Nah, siap. Baik, terima kasih Pak. Saya kira saya dengar Bapak mau ada coaching yang datang yang kemudian ingin coaching kepada Bapak ya Pak ya. Iya betul Pak. Boleh silakan Pak. Mungkin ini ada nih ini coachingnya datang nih Pak. Silakan Pak. Saya izin Iya, Pak. mengobserv ya Pak ya. Ya silakan. Oh ya, baik. Oh itu Pak Rahmat ini. Iya. Silakan. Hadir kan. Salam. Enggak, silakan itu Pak. Gimana nih Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Damang sehat ya. Iya. Nah ternyata di dulu suasananya enak banget nih Pak. Suasana baru, sekolah baru. Walaupun hari ini saya sendiri sebenarnya sedang agak film gitu. Nah kita langsung aja nih Pak ya. Dari perjanjian kemarin kita kan mau coaching ya Pak ya. Nah Bapak minta masukan atau minta paparan dari saya. Nah tapi saya kan belum tahu juga apa yang mau Bapak coachingkan gitu. Tujuan Bapak apa nih coaching kita hari ini? Untuk tujuannya saya pengen ada suatu solusi. Soalnya posisi sekarang saya lagi demotivasi Pak, dimana setiap kali saya bekerja otomatis banyak hal yang baru atau banyak hal sesuatu yang harus kita buat. Contohnya seperti media pembelajaran Pak, karena pada zaman saat ini otomatis sangat gampang berubah fokusnya, sangat berubah minatnya, sangat berubah emosinya dengan sangat cepat Pak. Jadi kita sebagai pendidik harus benar-benar improve lebih jauh di depan Pak. Seperti itu. Itu Pak ya. Jadi intinya tentang motivasi ya Pak ya. Nah ini terkait dengan Bapak atau dengan anak-anak Pak? Mohon maaf. Pada diri saya Pak. Oh Bapak, maksudnya demotivasi diri Bapak ya. Bagaimana caranya bisa meningkatkan motivasi murid-murid? Nah, karena mungkin apa ya? Kalau kitanya motivasinya kurang ya tentu murid kurang gitu Pak ya. Nah kemudian karena ini kata kuncinya dimotivasi, ada nggak yang Bapak bisa apa ya? Bisa Bapak identifikasi kira-kira faktor apa itu Pak yang menyebabkan demotivasi itu terjadi pada Bapak atau pada anak-anak misalkan pada saat pembelajaran? Yang pertama kalau di diri saya faktor internalnya lebih ke bagaimana cara memprioritaskan waktu Pak. Saya pernah membuat metrik ya. Iya. Contohnya metrik SNOR saya buat skala prioritas yang mana, tapi itu tetap Pak masih kurang Pak. Belum lagi ketika pembelajaran saya juga ada di posisi saat ini Pak, stagnan. Ketika saya apakah pengen melangkah maju buat suatu inovasi lagi, apakah saya
yang dahulu diimprove lagi ataukah saya cukup aja sampai di sini Pak. Jadi seperti itu. Posisinya sekarang lagi di zona deep Pak. Zona apa? Zona deep. The deep ya? Ya. Aduh, bahasa Indonesia apa Pak itu? Zona penghadapan Pak. Jadi Oh, zona paling oke bawah. Pak. Iya, iya. Dimana saya itu bingung untuk melangkah Pak. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, apakah lanjut membuat media pembelajaran ataupun menggali lagi sektor baru, apakah saya mengulang lagi atau memodifikasi lagi yang sudah ada, ataukah udah cukup aja yang sudah ada aja. Iya Pak. Baik. Ternyata yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan Bapak dan berkaitan dengan murid-murid Bapak ya. Nanti apa yang kita lakukan di dalam coaching ini, harapannya perubahan-perubahan itu terjadi pada diri dan tentunya ujungnya terjadi pada murid. Nah tadi Bapak menyampaikan ada pembuatan metrik Pak, kemudian ada kondisi di mana Bapak sedang stagnan, kemudian Bapak merasa ini berada dalam kondisi yang paling dangkal saja ya, deep gitu ya, atau kondisi yang paling rendah gitu. Nah ini harus diidentifikasi juga karena memang tidak semua hal bisa kita lakukan secara bersamaan dan semuanya baik Pak. Tentu semua hal itu bisa dilakukan secara prioritas. Nah Bapak tadi ada 3 nih, ada pembuatan metrik dan Bapak katanya sudah ada juga nih, apa mau dikembangkan atau gunakan yang ada. Yang kedua Bapak merasa sedang stagnan. Nah apakah stagnan di dalam pembuatan metrik atau justru stagnan di dalam Bapak merasa deep gitu Pak? Bapak merasa sedang dalam posisi ini. Nah tentu ini yang sangat tahu juga Bapak juga ya, Pak juga. Nah, dari kalau saya tadi memberikan garis bawah skala prioritas, karena kita punya keterbatasan tangan cuma 2, kaki cuma 2, kepala cuma 1, maka mana nih yang mau Bapak skala prioritaskan? Supaya nanti udah selesai 1 jadinya bagus, Bapak gali yang kedua jadinya bagus lagi, gali yang ketiga gitu. Nah ini masih identifikasi Bapak mau mana dulu Bapak startnya mau di mana dulu? Lebih ke yang di jalan itu Pak. Soalnya itu yang paling krusial Pak. Ketika metrik udah dibuat, posisi sekarang kondisinya lagi di jarak dasar, jadi kita bingung untuk improve, kita bingung untuk mengaktualisasi diri, membuat media pembelajaran ataupun model atau metode pembelajaran yang bisa memotivasi anak itu Pak. Iya. Maksudnya kalau nanti medianya bagus, diharapkan anak-anak senang gitu Pak ya. Cuma ini ada kendala di Bapak sedang terjadi kondisi titik ini. Nah Bapak kalau boleh saya tahu lagi Pak, dari detik ini apa nih faktor yang paling utama membuat Bapak berada dalam kondisi ini? Yang pertama Pak, lebih ke kesibukan yang terus-terusan datang tanpa bisa saya tolak. Salah satunya nanti ya. Iya, terus ada lagi dari 1 tambah lagi terus tanpa bisa saya tuh kondisi saya saat ini dari segi fisik, segi mental benar-benar perlu high, perlu improve lagi atau gimana. Jadi ada pekerjaan saya ambil tanpa ada kalimat ataupun dari diri saya untuk bisa menolaknya. Jadi intinya Bapak tidak bisa menolak ya, dari tugas yang diberikan kepada Bapak. Nah dengan demikian ini memang dilema ya. Satu sisi Bapak merasa ini saya sedang merasa sedang stagnan gitu ya, atau sedang dedik gitu, atau sedang dangkal. Nah di sisi lain Bapak juga harus melaksanakan tugas. Nah mungkin ada rencana Bapak nih Pak, kan tetap nggak bisa juga kita terdiam di kondisi ini Pak. Gimana Pak? Mungkin yang pertama Pak, saya akan kembali lagi membuat metrik tentang skala prioritas. Kemudian yang paling krusial mungkin saya akan lebih menimbulkan motivasi dari diri sendiri Pak, melihat dari pengalaman, melihat dari lingkungan sekitar, melihat dari kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh teman-teman guru, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik saya Pak. Itu mungkin yang akan meningkatkan saya dari zona dedik itu Pak. Kebutuhan atau tujuan saya Pak, seperti membuat media pembelajaran visual
ketiga, saya mungkin akan lebih berkomunikasi aktif dengan rekan-rekan guru tentang permasalahan yang saya hadapi, khususnya tentang meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, yang terakhir mungkin saya akan lebih bersabar Pak ketika mendapatkan peristiwa ataupun berhadapan dengan kejadian yang tidak saya harapkan. Jadi akan lebih bersabar dan lebih menerima hal positif atau negatif, kemudian saya akan mencari pemecahan masalah. Wah, ternyata ya apa yang akan Bapak lakukan itu luar biasa Pak. Jadi Bapak, saya yakin ini bisa bangkit Pak. Bapak akan bisa bangkit dari kondisi sekarang yang Bapak merasa ini adalah kondisi yang paling dekat. Tetapi dengan rencana dan tanggung jawab yang akan Bapak laksanakan, saya kira saya bisa memastikan nih Bapak pasti bisa bangkit dan lebih baik lagi di dalam pelaksanaan tugas ke depan. Nah, kesimpulannya itu Pak ya. Jadi Bapak sudah tahu apa yang harus dilaksanakan, karena untuk bangkit itu kita tidak bisa dari orang lain. Saya hanya ngasih tahapan-tahapan bagaimana Bapak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ternyata sudah sampai pada titik goalnya, Bapak akan sangat bisa menyelesaikan itu dan akan bisa bangkit dari kondisi deep sekarang. Baik, Bapak. Itu barangkali Pak ya obrolan kita hari ini Pak ya. Selamat ya Pak ya. Semoga Bapak nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan Bapak laksanakan. Tapi sebelum kita berpisah, bagaimana nih refleksi kita tadi dari obrolan kita? Apa perasaan Bapak sebelum, pada saat, dan setelah kita lakukan coaching Pak? Ya, pertama saya merasa ada Pak, di mana problem yang saya hadapi, problem yang saya terima itu dapat dengan mudah mendapatkan pemecahan masalahnya langsung dari diri saya dengan kemampuan yang saya miliki Pak. Kemudian dari hasil diskusi ini saya juga mendapatkan ilmu baru bagaimana cara saya keluar dari zona ini dan bisa mengaktualisasi diri saya sehingga bisa membuat mencapai tujuan. Iya Pak. Baik, itu Pak ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin pertemuan kita sampai sini dulu Pak ya. Nanti kita bertemu di kesempatan lain. Semoga rencana Bapak berjalan lancar dan sukses selalu Pak. Terima kasih sekali lagi. Silakan jika Bapak masih ada aktivitas yang lain Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya baik, Pak Akam, alhamdulillah tadi coaching sudah beres ya, disampaikan di coach oleh Bapak Pak Rahmat tadi ya coachingnya. Nah, ini sesuai dengan tadi awal saya tanyakan terkait dengan kompetensi inti, yaitu mendengar dengan aktif ya Pak. Kalau boleh nih Pak ya saya tanya nih, menurut Bapak setelah coaching tadi itu otomatis terutama di kompetensi inti tadi yang mendengarkan secara aktif itu, menurut Bapak sudah ada peningkatan atau belum? Iya Pak, ada peningkatan Pak. Jadi saya memperhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh coach, dan khawatirnya saya tidak bisa memberikan jalan kalau apa yang coach sampaikan ada yang patah-patah atau yang sebagian tidak terperhatikan atau tidak didengarkan. Saya merasa memang ada peningkatan Pak dari sisi kompetensi mendengarkan penuh Pak ya. Alhamdulillah. Ya, berarti kedepannya nih sebagai bentuk tanggung jawab, ketika nanti ada proses coaching lagi, ada coaching lagi yang kemudian datang ke Bapak menyampaikan permasalahannya, kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab Bapak untuk menjaga tetap mendengarkan aktif seperti apa Pak? Ya, mungkin ketika mendengarkan tutup mulut saya Pak ya, tutup mulut, buka telinga lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat, buka telinga lebar-lebar, itu aja Pak. Jadi saya sudah belajar banyak tentang mendengarkan. Baik, terima kasih banyak. Saya kira ini hanya refleksi ya Pak ya, umpan balik di akhir terkait dari kompetensi yang Bapak sampaikan, yaitu mendengarkan secara aktif. Terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi menjadi coach. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
untuk hari ini katanya Pak Iya itu ada sesi coaching nih, apakah benar? Betul, betul. Hari ini kebetulan saya punya janji, ada sahabat saya, Pak Tatang namanya, mau coaching ke saya, tapi sampai saat ini belum datang gitu, tapi sambil nunggu gitu. Ya. Nah kira-kira Pak Iya ada gak kompetensi apa yang ingin dicapai sama Pak Iya kira-kira untuk sesi coaching ini dengan coaching Pak Iya, apa kira-kira kompetensinya yang ingin dicapai? Iya, seperti yang kita tahu kan ada 3 ya Pak ya. Ada kehadiran penuh, terus kemudian ada mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan bobot. Saya tuh agak kurang di kehadiran penuh Pak. Jadi presence ini kadang saya ada hal yang nge-distract saya gitu ya, entah itu apapun gitu ya. Kemudian akhirnya saya jadi kurang fokus secara penuh terhadap coaching ketika proses coaching gitu Pak. Nah, hal apa yang dapat membuat Pak Iya itu bisa menghadirkan kesadaran penuh presence itu Pak ketika melakukan sesi coaching, biasanya Pak Iya gimana? Nah ini justru itu, ini butuh hal-hal yang sekiranya nanti bisa penuh gitu nanti kehadirannya. Oh ini Pak, ini kebetulan datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya. Nah ini perkenalkan, ini Pak Tatang namanya yang barusan kita bicarakan. Jadi udah janjian kita, memang Pak Tatang katanya ingin melakukan coaching hari ini ya Pak ya, sesuai dengan janji kita. Izinkan saya dulu ya Pak ya, coaching dulu ya Pak ya. Baik Pak Tatang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, walaupun ya agak pilek-pilek dikit lah. Karena ini perubahan cuaca mungkin ya. Tapi pastinya bukan karena puasa pertama sih. Oh, iya. Kebetulan aja mungkin dari pertama saya sedang pilek. Alhamdulillah, benar-benar sehat terus ya Pak ya. Amin. Ya, ini dengar-dengar ya sesuai dengan percakapan kita melalui media sosial, katanya Bapak ingin ketemu sama saya untuk melakukan coaching. Nah, saya pengen tahu nih, apa persoalannya, ada apa nih Pak? Ada masalah apa? Saya pengen coaching ke Bapak karena saya merasa buntu dalam satu hal. Saya punya permasalahan. Permasalahan begini Pak. Pada saat saya mengajar, saya itu merasa, aduh kok kurang kreatif di pembelajaran gitu. Kurang aktif, kurang inovatif, kurang menantang, kurang memberdayakan murid gitu Pak. Nah jadi seolah-olah pembelajaran itu monoton gitu Pak. Saya merasa begitu Pak ya. Nah mungkin karena saya juga sedang dipikirkan tapi belum ketemu juga kira-kira apa di bagian mana gitu ya. Jadi anak merasa kok kurang menantang gitu pembelajaran yang saya sampaikan itu. Iya baik, terima kasih Pak. Ternyata persoalannya terkait pembelajaran ya Pak ya, terhadap anak murid ya Pak ya. Memang mungkin permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Pak Tatang sendiri, saya kira. Kayaknya memang ada banyak saudara teman-teman kita juga yang mendapatkan permasalahan yang serupa ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuan Bapak untuk coaching ke sini ke saya itu apa? Terus yang kedua tadi tujuan pengen membelajaran lebih baik dengan metode-metode tertentu yang tadi Bapak sampaikan itu apa gitu Pak? Boleh bisa Pak? Silakan Pak. Iya Pak, baik Pak. Saya ingin ngobrol dengan Bapak, ingin coaching, ingin menemukan satu titik jalan keluar atau satu titik solusi di mana tadi saya menemukan satu permasalahan ya. Tujuannya begini sih Pak. Inginnya pembelajaran saya itu di kelas itu menarik Pak, menantang, mengaktifkan murid atau murid itu jadi aktif pada pembelajaran saya. Terus mereka merasa tertantang, ingin bertanya, ingin menyanggah gitu Pak kalau ada yang bertanya itu. Nah ternyata ini faktanya tidak gitu ya. Jadi arahnya itu sebetulnya Pak. Jadi istilah saya mah, satu ingin mengembangkan satu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menantang, menyenangkan gitu murid-murid saya di kelas Pak. Nah ini belum sampai. Gitu. Belum sampai. Iya, barangkali Bapak punya kiat-kiat gitu Pak. Iya, maksud Saya coaching itu maksudnya begitu.
Bapak nih Pak, mencapai tujuan itu tuh harusnya apakah ada kendala-kendala di situ? Apakah kemudian ada peluang-peluang untuk kemudian bisa dilaksanakan terimplementasi rencana tujuan tadi? Boleh di-share Pak? Iya Pak, kendala dan peluang itu memang ada Pak. Cuma saya belum mantap ya. Apa sih peluang-peluangnya? Kan kalau kita berpikir kendala banyak banget Pak. Baik internal maupun eksternal. Tapi saya menjadi begini, guru itu kan punya tupoksi merencanakan, melaksanakan, maksud saya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Nah, kalau saya mengajar itu kan ada di tahap kedua ya. Nah, berarti saya itu sejak tahap pertama rencana mengajar saya itu harus sudah dibuat model atau pendekatan pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan dan menantang itu Pak. Iya. Tapi lagi-lagi kok sulit gitu ya, susah banget gitu. Nah gitu Pak. Jadi intinya mah itu. Jadi di awal mestinya saya itu harus sudah ya kalau saya identifikasi ya karena tupoksi bulan 4 maka sejak awal saya harus sudah merumuskan bahwa pembelajaran itu sudah direncanakan supaya aktif, kreatif, inovatif. Nah faktanya belum, saya belum bisa gitu. Faktanya ada kendala ya. Iya. Saya belum untuk melaksanakan itu. Boleh disampaikan kendala-kendalanya Pak? Ya di antaranya keterbatasan saya Pak. Misalkan kalau di perencanaannya di situ ada media, dicantumkan media aja berbasis YouTube atau berbasis video gitu ya. Nah paling tidak saya harus menguasai YouTube, harus menguasai bagaimana membuat video pembelajaran. Atau kalau di sana disebutkan media ajarnya itu PowerPoint, paling tidak saya harus menguasai bagaimana cara membuat belajar berbasis PowerPoint gitu. Nah ini yang saya masih merasa terkendala. Saya masih merasa tuh kok bikin ini gini ya, bikin ini gini gitu Pak. Iya. Jadi merasa banyak harus dikerjakan Pak. Gitu. Baik. Luar biasa ya Bang ya. Tadi setelah disampaikan tujuannya, kemudian sudah diidentifikasi sendiri sama Bapak, ternyata kekurangan atau kendalanya adalah ini dan ini. Kira-kira nih Pak, kira-kira nih menurut Bapak nih ya, rencana apa nih ke depannya nih untuk diaksikan, untuk diimplementasikan dengan tadi berbagai kendala yang tadi disebutkan oleh Bapak, kira-kira langkah-langkah atau rencana aksinya seperti apa? Iya Pak. Ini karena startnya tadi di RPP ya Pak ya, ada rencana kegiatan pembelajaran atau rencana program pembelajaran. Maka langkah pertama sepertinya ya saya harus review RPP dulu Pak. Jadi RPP saya review lagi. Apa di situ sudah mengacu pada pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, menantang itu, atau ternyata belum. Nah, kalau belum, misalkan saya sebutkan dulu, jadi saya harus review Pak. Jadi langkah pertama review. Yang kedua, kaitan dengan bahan ajar yang dibutuhkan, biar menarik, biar menantang, biar mengaktifkan murid itu, tentu tidak cukup dengan ceramah nih Pak. Saya prediksi. Artinya harus ada media-media ajar tambahan, apakah itu nanti PowerPoint, video, baik yang berbasis offline ya, maupun yang berbasis internet Pak, yang online gitu. Nah ini artinya ya saya harus menguasai itu, harus belajar lagi tentang itu. Nah berikutnya tentu di dalam evaluasi juga saya harus membuat model evaluasi yang menarik Pak, kayak kuisis gitu ya. Nah kalau yang kuis kan begitu dievaluasikan kan menarik. Apalagi itu dia benar betul, ada jempol, ada bintang, ada senang gitu. Kalau salah ya sebetulnya berapa juga ya, jangan salah belum tapi jawabannya salah, berapa juga, jadi merendahkan kan, terpukul gitu. Kalau itu sih sebenarnya bagus. Nah yang keempat, saya harus tindak lanjut itu ya harus dengan hal yang sifatnya menantang juga, menarik juga Pak. Tindak lanjut dari saya kalau pembelajaran. Nanti kan ada dua ya, bisa pengalihan atau bisa remedial. Nah, bagian-bagian mana yang harus saya remedialkan, ini bentuknya harus menarik gitu. Demikian Bapak. Luar biasa nih sebetulnya. Ya betul, memang yang punya
ya dari mulai review RPP, kemudian juga media pembelajaran, bahkan evaluasinya tadi menggunakan hal-hal yang menarik kayak kuisis itu dan lain-lain. Bahkan di terakhir tadi juga intinya fokus kepada hal-hal yang menarik itu, saya kira itu luar biasa Pak. Tinggal mungkin bagaimana ya Pak ya untuk diterapkannya kan begitu ya Pak ya. Nah saya kira tujuan tadi sudah disampaikan, permasalahan sudah, diidentifikasi juga sudah, bahkan tadi sudah menyampaikan Bapak dengan jelas, dengan detail terkait teknis detailnya bahkan disampaikan terkait rencana aksi yang ini nanti Bapak implementasikan. Nah terakhir mungkin saya ingin bertanya terkait komitmen Bapak nih untuk bisa melaksanakan itu supaya nanti persoalan ini tidak terjadi kembali, supaya persoalan pembelajaran yang menurut Bapak tadi sampaikan kayaknya kurang aktif, kurang menarik, kurang inovatif, kurang kreatif, menantang dan lain-lain ini, kira-kira sebagai rasa tanggung jawab Bapak, komitmen Bapak seperti apa nanti ke depan? Rencana aksinya sih kalau semester ganjil berarti sebelum mulai Pak ya, itu kan ada agenda libur akhir tahun biasanya. Nah, mungkin saya akan fokus kepada bagaimana di RPP dan usul-usul yang terkait dengan itu. Nah kemudian kalau semester genap di perjalanan ada beberapa libur lagi, itu kan saya sampaikan di jeda antara semester ganjil dan semester genap. Biasanya ada 2 minggu ya, 2 minggu itu. Tapi catatan-catatan nanti akan saya buat juga sih, misalkan begitu pembelajaran ditemukan tuh hal-hal yang tadi ya, itu akan dicatat. Alhamdulillah ini akhirnya tadi Bapak sudah menyampaikan gitu, sudah menyampaikan banyak hal, bahkan sampai komitmennya tadi. Artinya saya di sini posisinya kan hanya mengantarkan saja ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak kira-kira? Ya senang sih Pak. Di awal tadi sebelum coaching saya merasa mandek ya, bingung gimana gitu. Pada saat coaching Bapak selalu tenang menyampaikan hal itu dan bikin saya makin terbuka. Setelah coaching ini berakhir, saya merasa menemukan satu solusi. Yaitu ada 2 jeda di situ, jeda awal tahun atau akhir tahun dengan waktu pembelajaran dan jeda antara semester 1 dan semester 2 Pak. Ini nanti akan saya gunakan untuk PPP dan turunan-turunannya atau Alhamdulillah, terima kasih. Ini berarti Bapak sudah terserahkan ya, mengalir begitu saja seperti air. Terima kasih juga Pak ya. Nanti kapan-kapan bisa silaturahmi lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak tidak bosan ya. Tidak. Saya permisi ya Pak ya. Enggak, sami-sami ya. Assalamualaikum. Nah Pak Iya tadi udah sisi coaching udah beres. Iya. Gimana perasaan Pak Iya setelah beres sisi coaching tadi? Alhamdulillah, saya merasa senang juga ya ketemu dengan coach yang betul menumpahkan, mengalirkan semua permasalahannya, dan saya sebagai coach akhirnya hanya mengalirkan saja, hanya mengantarkan saja coach ini untuk memunculkan potensinya untuk memecahkan solusinya sendiri. Dan ya itu ya. Yang tadi kompetensi yang saya lihat, yang sih definisi yang pengen ditingkatkan sama Pak Iya, ternyata ini luar biasa ya peningkatannya. Ketika Bapak udah mulai sisi coach, peningkatannya dari segi mindfulnya, fokusnya, terus kehadiran umumnya dari mendengarkan sampai kalimat-kalimat yang sangat berkualitas atau berbobot udah Pak Iya tunjukkan. Kemudian saya juga tadi udah lihat dari awal sampai akhir, ternyata alur tirtanya itu udah tepat, udah baik, udah benar, dan mungkin ini sangat luar biasa bagi saya udah bisa mengamati Pak Iya. Nah, kira-kira nih Pak Iya kedepannya untuk bisa tetap memiliki komitmen atau tetap mempertahankan kredibilitas itu seperti apa? Iya baik, terima kasih sebelumnya Pak atas follow up atau feedback atau barangkali yang saya sampaikan. Saya kira yang pertama ya saya harus tetap banyak belajar karena masing-masing coaching dengan berbeda-beda coaching akan penanganannya mungkin akan berbeda. Itu yang jelas. Untuk sama coaching Batatan tadi mungkin seperti itu, mungkin ada coaching yang lain itu akan penanganannya akan membutuhkan penanganan yang berbeda. Intinya ya saya akan tetap terus belajar supaya minimal sama seperti sebelumnya. Harapannya lebih baik daripada sebelumnya.
Pak Iya. Makanya ya sama-sama Pak. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Pada alhamdulillah gampang Pak. Alhamdulillah. Ada kabar Bapak mau coaching Pak ya? Iya Pak. Ya, tapi alhamdulillah kita bertemu nih hari ini. Boleh kan nanti saya melihat pelaksanaan coaching kan? Bapak lakukan Pak? Iya Pak. Ya. Saya sangat senang bisa dilihat sama ada observasi sama Bapak. Ya, Pak. Kira-kira nih dari coaching yang akan Bapak laksanakan, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak terkait dengan kompetensi dasar 3 kompetensi dasar coaching itu Pak? Bagaimana nih, Pak? Yang ingin saya tingkatkan mungkin ada 2 Pak. Yang Iya. pertama dari pernyataan yang berkualitas. Bagi saya itu salah satu yang kurang. Saya kurang memiliki ataupun kurang memiliki kompetensi itu. Yang kedua keisen kehadiran penuh. Nah, saya akan belajar lebih baik lagi tentang kehadiran penuh dan mengerti dan memahami apa yang menjadi permasalahan dari seorang coach itu sendiri Pak. Ya, ya. Oke, dari 2 itu. Jadi pertanyaan berbobot sama Kristen ya Pak ya, sama kehadiran penuh. Baik, nanti begitu Pak Coaching, mohon izin saya di sini untuk melihat bagaimana Bapak menuntun coach dalam coaching yang melaksanakan ini Pak ya. Siapa itu teh Pak? Pak Iya. Oh Pak Iya. Ya. Belum mati kali ya terus ini ya. Udah lagi kan. Oh, Udah jadian kita Pak. Atau nggak ketiduran gitu Pak? Enggak mungkin ya. Mudah-mudahan, ya. Assalamualaikum. Oh, Pak, datang lagi dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya ya. Iya saya iya. Kita pernah kenal juga ya. Iya kita pernah ketemu. Perasaan Bapak kayak di TV. Ya, balik ya. Oh, Beda-beda. oh beda. Mana Pak? Iya. Aduh, mohon maaf ini mengganggu waktunya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah dapat Pak Iya gimana? Alhamdulillah, Pak. Saya sehat dan semangat terus nih. Pokoknya di bulan puasa ini. Iya Pak. Ini Pak, seperti yang kemarin saya share, kita komunikasi melalui media sosial. Itu saya butuh waktu Bapak untuk komunikasi. Saya ingin share, ingin coaching ke Bapak terkait permasalahan saya ini, Pak. Itu, Pak. Nah kira-kira Pak Iya permasalahannya yang sedang Pak Iya alami seperti apa nih? Kalau boleh tahu? Iya, jadi permasalahan saya ini sebetulnya udah lama Pak, ini terkait dengan manajemen waktu. Nah ini saya tuh kebingungan kalau boleh saya cerita secara detail. Jadi saya itu posisi kan sebagai guru, yang home base-nya adalah di sekolah, punya tugas untuk mengembangkan diri kepada murid. Tapi di sisi lain juga secara tidak rutin saya mendapatkan amanah yang berbeda dari provinsi ataupun dari Kementerian Agama. Jadi tiga pimpinan atau 3 instansi ini yang kemudian membuat saya agak kebingungan memanage waktu Pak. Itu Pak. Itu masalah saya Pak, karena memang ya mau tidak mau di sekolah juga sebagai home base utama saya, itu kadang saya ngerasa nggak enak saja sama rekan sejawat walaupun mereka tidak menyampaikan apapun kepada saya. Itu sih masalahnya. Nah Pak kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari sesi diskusi ini ataupun goal yang Bapak harapkan ini seperti apa nih Pak? Iya Pak, sebetulnya kenapa saya ngejar-ngejar Bapak dari kemarin, Bapak terlalu sibuk, jadi saya minta waktu Bapak susah sekali. Jadi alhamdulillah tapi Pak ini terima kasih banyak sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa coaching ke Bapak. Jadi sebetulnya tujuan saya tuh udah mumet, udah apa ya, merasa ini kayaknya stuck nih. Ya, jadi adanya waktu ini waktu itu dan sebagainya yang membuat saya kemudian kurang bisa kurang bisa memanage waktu dengan baik. Nah, tujuannya sih ya pengen itu bisa lebih baik lagi memanage waktunya dengan adanya coaching Bapak ini. Karena saya kira ketiga-tiganya ini sangat penting Pak. Kalau misalnya boleh diprioritaskan, betul prioritas saya adalah home base saya di sekolah. Tapi ketika posisi misalnya ada acara atau ada tugas lain dari provinsi yang notabene adalah atasan saya di sekolah, ini pun menjadi masalah buat saya, yang mana saya harus bisa memanage waktu mana yang harus diprioritaskan. Itu sebetulnya Pak, tujuannya pengen ini
gimana caranya supaya semuanya baik, manajemen waktu saya menjadi lebih efektif dan efisien gitu Pak. Nah, dari berbagai peristiwa yang udah Pak Ida laksanakan, kira-kira apa yang sangat worth it bagi Pak Ida nih dari prioritas waktu ya, masalah prioritas waktu bagaimana, ataupun hal apa yang pernah Pak Ida lakukan mengenai prioritas waktu, ataupun membuat suatu hal tentang bagaimana menyederhanakan kegiatan yang Pak Ida lakukan. Oh iya Pak, jadi sebetulnya terkait itu saya sudah melakukan komunikasi sih Pak. Jadi tetap koordinasi saya lakukan karena ini merupakan kendala buat saya, banyak permasalahan buat saya yang kalau saya identifikasi nih Pak, ternyata memang masalahnya ya tadi saya kurang mampu untuk memanage waktu dengan baik ketika jadwal bentrok gitu, ketika kegiatannya bentrok. Tapi kemudian di situ juga saya berusaha untuk bisa bersikap ke sana baik, ke sini baik. Artinya ke dua belah pihak ini harus baik, dan saya lakukan juga yaitu komunikasi, juga koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Itu sih Pak. Nah, ketika ada jadwal bentrok seperti itu Pak, selain dari komunikasi ini Pak Ida sering melakukan keputusan apa aja Pak selain dari komunikasi? Selain komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya begini ya Pak. Misalnya saya harus ngajar hari ini, tapi kemudian saya mendapatkan tugas dari provinsi hari ini juga. Nah, ini biasanya saya konfirmasi ke kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah bahwa saya mendapatkan tugas dari atasannya beliau gitu, begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keputusan-keputusan yang kemudian saya lakukan ya tadi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Maksudnya adalah saya ke guru BKR, saya juga ke bagian kurikulum untuk memberitahukan, mengkonfirmasikan bahwa saya ini mendapat tugas dari provinsi katakan misalnya itu, dan saya juga punya tugas yang tugas itu adalah mengajar dan tidak boleh saya tinggalkan. Kemudian saya sampaikan koordinasi dan komunikasi tadi gitu ke mereka. Pernah nggak Pak ya ketika menjalankan ataupun memecahkan masalah tersebut mendapat suatu hambatan, baik itu dari atasan, dari teman, ataupun dari peserta didik kita nih, ketika kita mengalami suatu peristiwa yang benar-benar kita sanggup ataupun kita gak mampu untuk menjalannya secara bersamaan, kira-kira hambatan itu seperti apa dan bagaimana Pak Ida bisa keluar dari hambatan itu? Iya, sebetulnya sih kalau berbicara hambatan betul ya Pak ya, ada. Tapi entah ini apa saya saja yang merasakan, apa memang dari luar diri saya, gitu, artinya eksternal. Yang saya khawatirkan memang internal saya saja. Karena sejauh ini dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ternyata fine-fine saja Pak. Jadi baik-baik saja. Cuma memang tadi manajemen waktu saya yang kemudian merasa kayak dikejar-kejar waktu. Kesini harus begini, harus kesini lagi gitu. Nah itu saya kira Pak. Jadi hambatan-hambatan tersebut yang kemudian waktu aja sih waktu. Karena kalau mereka sejawat itu tidak ada yang berbicara, tidak ada yang komplain. Entah kalau di belakang saya ya Pak ya. Cuma memang kalau bertemu dengan saya fine-fine saja. Karena saya juga melakukan kewajiban saya sebagai guru, namun tidak seperti biasanya yang harus hadir di depan kelas. Kalau saya simpulkan nih Pak dari permasalahan ini, pertama dari tugas-tugas yang begitu banyak dari berbagai pihak, kemudian manajemen waktunya, dan yang ketiga adalah bagaimana Pak ini memanfaatkan waktu dengan baik dan seefektif mungkin. Nah, yang jadi fokus bagi saya adalah bagaimana nih Pak merencanakan ataupun menyusun prioritas yang paling utama itu seperti apa sesuai dengan nah ini tugas dan tupoksi saya sebagai pendidik ataupun tugas dan fokus saya ini yang kira-kira saya bisa lakukan kira-kira seperti apa. Oh iya Pak. Ya dengan berbagai hambatan peristiwa yang sudah berlalu, ya saya kira untuk menyusun rencana berdasar pengalaman yang sudah lewat, tentunya pengalaman belakang itu
harusnya lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait ketika ada kegiatan yang bentrok, Pak. Walaupun memang kegiatan yang dari luar sekolah ini sifatnya insidental, tidak rutin seperti ketika di sekolah. Nah, saya akan koordinasikan, menginformasikan kepada pimpinan sekolah atau kepala sekolah, juga kepada bagian kurikulum bahwa saya mendapatkan tugas, yang kemudian juga saya koordinasikan dengan guru piket, dan saya informasikan juga kepada KM atau siswa yang dimana saya akan masuk ke kelas tersebut. Nah, untuk ke kurikulum sendiri saya akan menyampaikan bahwa saya tetap melaksanakan tugas cuma melalui daring atau online, dengan memberikan bisa Gmail, bisa juga memberikan materi atau memberikan tugas melalui Google Form atau Google Classroom. Nah, kemudian juga kepada guru piket saya menyampaikan bahwa saya tidak bisa hadir secara fisik di kelas dan meminta bantuan guru piket tersebut untuk memantau ketika misalnya saya memberikan tugas misalnya. Nah, itu. Dan ke anak-anak juga saya menginformasikan untuk supaya anak-anak ini bisa melaksanakan tugas yang saya berikan dan siap untuk menerima nanti kalau ada guru piket atau installer yang kemudian menggantikan saya di kelas tersebut. Saya kira itu, Pak, rencana aksinya. Untuk rencana aksi tersebut, kira-kira kapan Pak Ia ingin mulai mengimplementasikannya? Secepatnya, Pak, secepatnya. Karena saya juga merasa ini bagian dari pengaturan waktu saya supaya lebih baik. Ya paling tidak 1 kali materi pembelajaran berarti 1 minggu. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Nah, untuk 1 minggu ini berarti minggu depan kita bertemu ya, supaya saya juga pengen tahu nih peningkatannya seperti apa yang telah Pak Ia laksanakan setelah menyusun dan mengimplementasikan rencana aksinya. Siap, Pak, insya Allah nanti saya akan menghadap kembali. Nah, yang terakhir adalah komitmen. Kira-kira untuk menjaga komitmen rencana aksi agar dapat tercapai ini seperti apa nih, Pak? Iya, tentunya ya saya harus menyadari bahwa 3 instansi ini tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya memang harus jadi prioritas semuanya. Asalkan saya pribadi bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua juga saya akan harus banyak belajar terkait manajemen waktu ini kepada orang-orang yang mempunyai double job, mempunyai banyak sekali kerjaan, tapi mereka bisa gitu. Saya akan sebagai komitmen saya akan terus belajar melalui orang-orang tersebut supaya saya juga bisa tidak meninggalkan 3 hal ini, karena tiga-tiganya juga saya kira ya menyediakan waktu untuk saya untuk coaching ke Bapak. Dan alhamdulillah dari mulai tadi sebelum saya coaching ke Bapak, saya sebetulnya agak mumet, Pak, tapi setelah saya di coaching sama Bapak, alhamdulillah ini ada pencerahan, saya jadi makin lebih optimis lagi, makin semangat lagi. Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah nanti minggu depan kalau ada umur sehat saya bisa kesini lagi untuk coaching kembali. Mudah-mudahan ada peningkatan ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum. Iya, Pak Rahmat. Ternyata proses coachingnya berjalan baik, Pak. Jadi tadi Bapak bertanya pertanyaan berbobot dan juga present, diukur ya. Ternyata dua-duanya berjalan. Buktinya apa? Saya melihat perkembangan para coaching dari awal sampai akhir percakapan coaching dengan Bapak. Ternyata hasilnya sangat positif. Nah, saya berharap Bapak tingkatkan terus. Mudah-mudahan kompetensi coach, potensi Bapak sebagai coach ini makin meningkat. Karena nanti akan berimbas kepada kualitas coachingnya juga. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya. Sukses untuk Bapak. Assalamualaikum. Kak Sultan.